Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah basis data yang beranggotakan dengan saya sendiri, Bunga Permatasari, NIM 16102188 dan Kemala Zahra Cari Putri, NIM 2010102190. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul perancangan basis data penyewaan film yang bertujuan untuk memudahkan karyawan dalam menyimpan serta merekap data konsumen. Ketika saat data-data yang dibutuhkan, maka data tersebut telah diinput dan tersimpan dengan seksama. Next. Di sini kami merancang ERD, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat seperti konsumen, nomor handphone, alamat, kode pos, sewa, dan MUFI. Next. Dalam penentuan atribut dari setiap entitas, kami ada konsumen yang berisi kode konsumen, nama konsumen, kode pos, alamat, nomor handphone. Entitas sewa yang berisi ID film, kode sewa, tanggal sewa, lama sewa, dan kode konsumen. Dan dalam entitas MUFI ada ID film, judul film, tahun, dan harga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kemala Zahra Putri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menentukan atribut dimiliki dari setiap entitas. Yang pertama adalah konsumen, di mana entitas dalam konsumen ini terdapat kode konsumen. Kedua ada ID film yang berisikan tentang ID film. Ketiga ada movie yang berisi tentang judul movie. Di sini ada hasil IRD, di mana hasil IRD tersebut menampilkan beberapa contoh seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada normalisasi tabel. Yang pertama ada bentuk tidak normal atau anormalis. Bentuk tidak normal anormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Yang kedua, normalisasi pertama. Normalisasi pertama atau suatu relasi tabel memenuhi norma pertama jika dan hanya setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu garis atau record. Yang keempat, normalisasi ketiga. Normalisasi ketiga, suatu relasi memenuhi norma ketiga jika dan hanya akan relasi tersebut memenuhi norma kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key, tidak mempunyai transif fungsional dependensi kepada kunci utama atau primary key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bunga. Data Definition Language atau DDL. Dalam DDL, perintah dasar seperti create digunakan untuk membuat database, tabel, view, dan indeks. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel, dan drop digunakan untuk menghapus database, tabel, view, dan indeks. Ada juga data manipulation language dengan perintah dasar seperti insert digunakan untuk menyisipkan data ke dalam tabel, delete digunakan untuk menghapus data dari dalam tabel, update digunakan untuk mengubah data dalam tabel, dan select digunakan untuk memilih dan menampilkan data. Next. Berikut merupakan contoh DDL dengan perintah create. Kami di sini meng-create tabel konsumen yang berisikan kode konsumen, nama konsumen, nomor handphone, alamat, kode pos. Next. Ada juga kami menampilkan contoh perintah dalam DML seperti insert untuk memasukkan data ke dalam tabel yang sudah kami buat seperti yang ada di sini. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.